video kali ini kita akan belajar tentang tematik IPS dan PKN. Nah, materi kali ini adalah tentang karakteristik geografis Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Apakah teman-teman tahu di mana letak Indonesia dan kekayaan apa saja yang dimiliki Indonesia, serta nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Mari kita simak video berikut ini. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Letak astronomis yaitu letak wilayah berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis yaitu letak di mana suatu wilayah yang berkaitan dengan permukaan bumi. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adanya letak ini akan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun pengaruhnya yang pertama, menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis yang pertama, Indonesia berada di jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Yang kedua, memiliki iklim muson. Yang ketiga, persebaran kebudayaan dunia mudah masuk ke Indonesia. Dan keempat, kekayaan flora dan fauna. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya, baik kekayaan hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati berasal dari flora dan fauna. Kekayaan yang dimiliki Indonesia bukan hanya untuk dibanggakan atau dieksploitasi, melainkan untuk dikelola dengan baik sesuai kebutuhan. Jenis-jenis flora di Indonesia antara lain, yang pertama, hutan hujan tropis atau yang biasa disebut sebagai hutan heterogen. Dia memiliki ciri-ciri pohonnya besar, tinggi, berdaun lebar dan hijau, serta banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Yang kedua, hutan musim atau hutan homogen. Ciri-cirinya, tumbuhannya terdiri dari satu jenis tumbuhan, misalnya jati, pohonnya tidak terlalu tinggi, hutan menghijau saat musim hujan, dan merangga saat kemarau. Stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Banyak terdapat di Sumbawa dan Flores. Yang keempat, sabana, yang merupakan padang rumput yang sangat luas. Sabana memiliki kemarau panjang dan bersuhu panas. Sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan di dataran tinggi Gayo atau Aceh. Yang kelima, hutan bakau atau mangrove. Tumbuh di daerah pantai yang berlumpur, pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak. Yang keenam, padang lumut. Padang lumut terbentuk karena pengaruh cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung. Di Indonesia, padang lumut dapat dijumpai di Puncak Jaya Wijaya. Persebaran fauna di Indonesia. Jenis-jenis fauna di Indonesia ada 3 tipe. Yang pertama, tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Contohnya adalah gajah Sumatera, harimau Jawa, dan badak Jawa. Yang kedua, fauna tipe Australis atau Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Papua, Kepulauan Aru, dan pulau di sekitarnya. Terdiri dari Kakak-Tua, Cendrawasih, dan Kasuari. Yang ketiga, ada fauna tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah Anoa, Maleo, dan Komodo. Nilai-nilai Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu. Dari Pancasila lahirlah nilai-nilai kehidupan bangsa, yaitu yang pertama, religius, 2, kekeluargaan, 3, keselarasan, 4, kerakyatan, dan 5, keadilan. Penerapan sila pada sila pertama atau yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, contohnya
beribadah sesuai dengan agama masing-masing. 2. Saling menghormati agama lain dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan orang lain. Penerapan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah saling toleransi sesama manusia, merawat dan memelihara hewan atau tumbuhan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Nilai sila ketiga atau yang berbunyi Persatuan Indonesia, contohnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, menetapkan persatuan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta cinta tanah air. Penerapan sila keempat atau yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya adalah yang pertama melakukan musyawarah, 2. Menghargai pendapat orang lain, 3. Menerima hasil keputusan musyawarah. Penerapan nilai Pancasila sila kelima atau yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, yang pertama menghormati hak-hak orang lain, 2. Bersikap adil, dan 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kuis nomor 1. Jelaskan letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. 2. Keanekaragaman fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, sebutkan. 3. Sebutkan jenis-jenis flora di Indonesia. 4. Sebutkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang ada dalam Pancasila. Dan kelima, perilaku menyakiti flora dan fauna bertentangan dengan sila keberapa? Dan bagaimana pendapatmu jika ada seorang pemburu yang menyakiti fauna di Indonesia? Nah, teman-teman, pasti sudah paham kan materi yang kita pelajari tadi? Jangan lupa teman-teman kerjakan kuis yang ada di video ya. Caranya, teman-teman menuliskan jawaban tersebut di buku tulis, kemudian teman-teman foto jawaban tersebut dan upload di link yang ada di Google Classroom. Teman-teman, semakin kita mengenal Indonesia, maka semakin kita bangga menjadi anak Indonesia. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.